Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kejauhan gak dari situ? Coba kejauhan gak? Kelihatan gak? Pas? Pas, oke, udah. Kita melanjutkan kajian yang kemarin, yaitu Maqasidus Syariah. Kita sudah masuk pada pertemuan yang keempat, Faslul Awal, halaman 25. Di situ 29 ya? 29. Yang Asy-Syari'ah baina ta'abbud. Iya, syariah baina ta'abbud wa ta'lil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ila radina min Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam khususan Muhammad Rasulillah lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Jadi kemarin kita sudah menyelesaikan yaitu tentang hajatul faqih wal mutadayyin wad du'at kepada ilmul maqasid. Nah, jadi diharuskan seorang faqih, seorang mutadayyin dan seorang du'at dia memiliki pemahaman tentang maqasid. Biar kenapa? Biar mudahnya enggak garing dalam menyampaikan Islam kayak gitu. Soalnya kan dai menyampaikan Islam kan. Iya. Faqih menyampaikan Islam. Iya. Mutadayyin ya sama, tokoh mutadayyin itu kan. Biar enggak sekedar menyampaikan hukum, tapi Iya. tujuan dari hukum itu. Benar. Hikmah juga. Nah, sekarang kita sudah masuk Faslul Awal, Asy-Syari'ah baina ta'abbud wa ta'lil. Syariah antara ibadah dan landasannya. Ta'lil landasan ibadah. Landasan ibadahnya. Jadi kita enggak hanya sebatas ibadah, kita pun harus mempunyai landasan, tujuan, maqasid daripada kita beribadah. Kullu ma taqaddama min ta'rifin wa tawdihin haula maqasidis syariah yanbani ala asas taslim bi kauni syariati laha maqasidun wa ghayat. Apa yang dulu telah disebutkan berupa ta'rif dan penjelasan seputar maqasidus syariah. Nah, di sini yanbani ala asas taslim, yaitu didasari atas at-taslim, penyerahan, di mana asy-syariah itu memiliki maqasid dan ghayah. Wa anna hadhihi al-maqasid wal ghayat raji'atun ila masalihil ibad. Maqasid dan ghayat, jadi maksudnya gini. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya hukum-hukum yang diterapkan, yang diberikan oleh Allah, oleh syari' itu memiliki maksud. Nah, maksudnya itu, maqasid dan ghayahnya itu raji'atun ila masalihil ibad, yaitu dikembalikan lagi kepada kemaslahatan hambanya. Allah menurunkan syariat memiliki maksudnya itu dikembalikan lagi kepada ibadnya. Jadi poinnya itu ke ibadnya. Wa mas'alatu bihadzal hajmi wa bihadzal qadar minal ahammiyah la yanbaghi itlaqul qawlu fiha duna ma taqdimu
taqdimu ma yukafi'uha minal istidlal wal isbat. Jadi terjemahnya minal ahamiyah, yang terpenting dari permasalahan ini, dari permasalahan model seperti ini, bihadal hajam wa bihadal qadar, dengan kadar seperti ini, itu tidak bisa, layam bagi, tidak sepantasnya, yaitu memutlakan ucapan tanpa mendahulukan apa-apa yang mencukupi daripada istidlal dan isbat. Jadi gampangnya nggak boleh serampangan dalam berkata, dalam mengucapkan terhadap syariat. Nah, di sini wa yazdadu hadal amar. Nah, permasalahan ini luzuman secara pasti idza alimna anna ba'dal ulama wa adadan minan nas. Kalau kita melihat sebagian daripada ulama dan beberapa orang yang duruna ila syariati ala annaha la ghardha laha siwa taklif wal ibtila wa isbati ubudiyatil mukallafina li rabbihim. Mereka mempunyai pemahaman bahwasanya syariat itu la ghardha laha siwa taklif. Dia tidak memiliki ghard, tujuan selain daripada pembebanan itu. Wal ibtila, hanya sebatas ujiannya aja. Wa isbatu ubudiyatil mukallifin, menetapkan ibadah bagi seorang mukallaf li rabbihim, terhadap Tuhannya. Jadi hanya sebatas menetapkan itu saja tanpa dibarengi gharad, tujuan-tujuan yang tertentu. Ma'ama yatsba'u dzalika fil akhirah, serta apa-apa yang mengikut yang demikian itu fil akhirah, pada akhirat, la fid dunya. Jadi kita mengerjakan kita mengerjakan syariat hanya semata-mata ya pembebanan, ibtila, itu yang itu entar hanya dikaitkannya itu dengan akhirat saja, tidak dikaitkan dengan kebahagiaan dunia misal. Jadi kita mengerjakan syariat, ya udah mengerjakan syariat, kaitannya itu hanya sebatas akhirat saja, tidak dikaitkan kita misal berbuat baik entar ada kebaikan juga di dunia, enggak nih, yang ada gitu loh, yang mempunyai pemahaman kayak gitu. Min sawabin au iqab, ini berupa pahala atau siksa, wa min jannatin au narin, atau berupa surga dan neraka. Gimana, bisa dipaham? Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan syariat itu ya hanya sebatas pembebanan kepada seorang mukallaf untuk melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, ujung-ujungnya itu entar kaitannya penetapan syariat itu dengan akhirat saja, berupa ketika misal dia mengerjakan apa yang sudah diperintahkan, berarti dia entar pahala surga. Nah, tapi ketika misal itu saja, sama akhirat saja, tidak dikaitkan ketika misal dia berbuat baik di dunia bakal mendapatkan baik juga tetap di dunia juga, enggak kayak gitu. Nah, makanya di sini dijawab wal haqiqatu, kenyataannya sebenarnya anna isbata kauni syariah mu'allalatun bimasalihil ibad fid dunya wal akhirah ma'an. Nah, di sini bahwasanya isbatu kauni syariah, menetapkan hukum syariah itu mu'allalatun, dilandaskan ya bimasalihil ibad, yaitu terhadap kemaslahatan seorang hamba. Di mana kemaslahatannya? Fid dunya wal akhirah. Jadi menetapkan hukum syariah itu ya dilandasi dengan kemaslahatan ibad, baik dalam dunia wal akhirah ma'an, saring ini. Amrun la yahtaju ila ana'in wa kabiri bahsin.
yaitu sesuatu yang tidak diperlukan adanya ya perhatian untuk memahami itu, dan wakabiri basin dan penelitian yang dalam ya. Karena kenapa? Fal ayatu sharihatu al qati'ah mutadhafiratun, karena banyak ayat yang qati'ah, yang absolut ya, yang jelas, itu mutadhafiratun, yang banyak ya, ala ifadati hadzal makna ya, yang memiliki pemahaman demikian gitu loh, yang menerangkan kalau penetapan hukum syariah itu dilandaskan atas dasar masolihul ibad bisyaklin, dengan bentuk la yabqa ma'hu adna majal, yang tidak tersisa lagi, tidak menampilkan lagi adanya keraguan, syak atau taruddud, sama keraguan, nggak diragukan lagi bahwasanya penetapan hukum syariah itu dilandaskan, diasaskan atas dasar maqasidus syariah. Maksudnya kembali ke tadi, ke manusia itu sendiri. Iya. Ya. Masalahnya. Famin hadhil ayat qauluhu subhanahu mukhatiban Adam wa zawjatahu wa dzurriyyatahuma. Nah, di antara ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang dikhitabkan kepada Nabi Adam dan istrinya dan keluarganya, fa imma yatiyannakum, jika datang terhadap kalian minni, daripada saya, huda berupa petunjuk, faman ittaba huda, barang siapa yang mengikuti atas petunjukku, fala yadillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan dia juga tidak akan cilaka. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu, maka baginya ma'isyatan, kehidupan donha, yang sempit ya. Wa nahsyuruhu, dan kami kumpulkan ia yaumal kiamati, pada hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta. Nah, di sini ada dua ayat. Langsung saja, fadalas al ayat ala anna ma yanziluhu Allah li ibadihi inama huwa al huda. Ayat sini menunjukkan atas apa yang Allah turunkan terhadap hambanya, Allah menurunkan berupa huda, petunjuk. Wa annahu ja'a lijannibahum. Ini ayat apa sih? Ini huda ini datang lijannibahum, agar menjauhkan terhadap kalian berupa ad-dhalal, kesesatan, dan wasaqawah, cilaka. Cilaka. Saqawah, celaka. Wa yadfa'u anhum, dan menolak untuk kalian, menolak apa? Dhanhal aish, yaitu kehidupan yang sempit. Wa amal akhirati, dan buta di dalam akhirat. Jadi ada dua nih. Don kala aish berarti kehidupan di dunia yang sempit, miskin gampangnya, atau bukan miskin ya. Don kala aish itu ya banyak masalah gitu loh di kehidupannya. Nah, berarti don kala aish ini posisinya dia di dunia, wa amal akhirati posisinya di akhirat. Jadi mau menekankan bahwasanya ayat ini enggak hanya berbicara dari sisi akhirat saja, tapi di dunia pun sudah kasih ada balasannya gitu loh. Fal ayatu amatun fi sya'nid dunya wa sya'nil akhirah. Nah, ayat ini bersifat umum, yaitu dalam masalah dunia dan masalah akhirat. Wala yahiqqu li ahadin, dan tidak berhak bagi seorang pun apa itu qasruha, untuk membatasi itu, alal akhirati, hanya untuk akhiratnya saja, illa bidalilin, kecuali dengan adanya dalil. Ini belum selesai. Bal innal ayat musyiratun binadmiha, bahkan ayat itu mengisyarahkan binadmiha, dengan susunannya ayat itu kepada ilad dunya wal akhirati ma'an. Jadi dia misal ketika mendapatkan huda
barang siapa yang mengikuti huda, apa sih mini huda, maka dia akan yaitu bahagia di dunia dan di akhirat. Faqad qabalat baina dhalal wasaqawah, yaitu saling berhadapan antara dhalal wasaqawah wa baina dhanqil aisi wal ama fil akhirah, yaitu di antara kehidupan yang susah dan apa sih buta di dalam akhirat. Fahuma ma'an waridani maksudani. Coba dari ayat ini apa teman-teman yang bisa dipahami? Iya, yang mengikuti kan tadi hudan. Nah, di situ apa itu tujuannya ya fala yadillu wala yashqa. Nah, itu sudah dunia akhirat kan, tidak tersesat di dunia dan tidak celaka di akhirat. Nah, terus tadi kan hudan, terus waman a'radu an dzikri, yang berpaling ya tidak mau mengikuti hudan, ntar ya dia akan mendapat dongkal es di dunia dan aman di akhirat gitu secara bersamaan. Jadi tidak hanya akhirat saja, tapi dunia dan akhirat itu. Dijawab sama Mas Tamra kayak gitu apa gimana? Kayak gitu sama. Iya. Jadi di sini Allah menurunkan syariat nggak hanya sebatas tadi, kalau misalnya ada sebagian orang yang berpendapat kalau syariat itu kan hanya sebatas isbatu ubudiyatil mukallafin li rabbihim, tapi nggak kayak gitu loh. Inti dari syariat itu sendiri diturunkan yaitu terdapat masolihul ibad, ketika ibadnya itu mau mengerjakan apa yang disyariatkan oleh Allah gitu kan. Allah ngasih rambu-rambu nih, ngasih isyarat ketika kalian pengen hidupnya tidak bolal, tidak sakwa, maka kalian harus ikuti huda, petunjuk isyarat yang apa yang saya sudah isyaratkan di dalam Al-Quran. Ya kan, maksudnya syariat kan rambu-rambu kan untuk kita menapaki biar apa yang Allah kehendaki kita sampaikan. Nah, kemudian wa man a'rada an dzikri, dan ketika kalian berpaling daripada saya, dalam artian kamu tidak mengerjakan syariat, nah, kayak gitu maksudnya, maka kalian akan yang mendapati dalam kehidupan yang susah. Itu sangat jelas lah. Wa min hadhil ayat aidan, di antara ayat yang lain juga, laqad arsalna rusulana bil bayinat, kami turunkan utusan-utusan kami bil bayinat, dengan penjelasan, wa anzalna, dan kami turunkan juga bersama mereka yaitu kitab mizan liyakuman nas, agar manusia itu menjadi adil, ya bersikap adil. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun sadid, dan kami turunkan besi ba'sun sadid, keras ya. Wa manafi'u linnas, dan manfaat-manfaat bagi manusia. Faqad nasat hadil ayat 'ala al-maqsad al-'am li bi'satir rusul jami'an. Ayat ini menjelaskan tentang maksud yang umum. Jadi ayat di atas menjelaskan tentang maksud yang umum dari diutusnya rusul semua. Wa ma arsalahu Allahu ma'hum minal bainas wal mawazin, Allah mengutus mereka itu bersertaan dengan adanya bainas wal mawazin. Coba di ari terjemahnya coba. Wa kullu hadza inna ma tamma li ajli ghayatin jami'atin hiya yakuman nasu bil qis. Nah, semuanya ini li ajli ghayah, itu akan sempurna li ajli ghayah, karena tujuan yang jami'ah, yang menyeluruh, ayyakuman nasu bil qis, agar orang-orang itu, manusia itu menegakkan keadilan. Poinnya di situ. Nah, wal qistu fil mafhumil islami yashmalu kulla syai'. Nah, dalam pemahaman Islam,
qisat itu mencakup dalam semua aspek. Fal alaqatu baina insan wa rabbih, itu relasi hubungan antara insan dengan Tuhannya. Yajibu an taquma al qis, wajib yaitu adanya qis, sifat adil ya. Wa kadzalika alaqatul insan ma'a nafsihi, demikian juga relasi hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain, minal nas wa minal kainat, dengan alam ya. Fa kullu shay'in yasduru 'anil insan yumkin an yakuna fihi qistun aw adamu qistun, segala sesuatu yang keluar dari manusia bisa jadi di dalamnya itu ada qisat, ada keadilan, atau tidak ada keadilan. Nah, makanya di sini faja'at asy-syari'atu la tadhu al-mawazin al-qis li kulli syai', maka syariat datang dengan membawa mawazin, timbangan-timbangan keadilan, li kulli syai', untuk segala aspek, segala lini, segala bidang. Nah, wa ta'muru al-insana ayyal tazima al-qista fi kulli syai'in min syu'unihi, maka manusia diperintahkan untuk mempunyai sifat al-qisat, yaitu keadilan, fi kulli syai'in min syu'unihi, dari segala permasalahan, segala hal, dari beberapa hal. Falaisa al-qisu kama yatabadru ila katsir min al-adhan qasiran ala al-hukmi bainan nas. Qisat itu tidak di falaisal qisat itu bukan yang difahami oleh, bukan terjemahnya, qisat itu tidak sebagaimana yang cepat ditangkap oleh rasional, itu hanya terbatas oleh hukum di antara manusia saja gitu loh. Bukan. Keadilan itu enggak hanya dibatasi oleh dari segi hukumnya saja. Wa ta'amul fima bainahum, dan interaksi di antara mereka saja. Enggak kayak gitu loh. Konsep adil itu enggak hanya diberlakukan pada permasalahan hukum saja. Enggak kayak gitu. Bahkan fil akal wasyurb bi qistun aw adami qistun, bahkan di permasalahan makan dan minumnya pun kita harus adil. Aw adamu qistun, atau kita mempunyai sifat tidak adil. Wa fin naumi war rahah qistun aw adamu qistun, di dalam tidur dan istirahat ya ada adilnya, ada tidak adilnya. Wa fil libas wa zinah kadzalik. Nah, di situ. Di sini ayat ini mau mengedepankan konsep keadilan. Nah, keadilan di sini enggak hanya berpaku pada permasalahan hukum saja. Jadi di dalam segala permasalahan kita harus bersifat adil. Nah, contoh di sini dalam hadis, la yamsina ahadukum fi na'lin wahida, janganlah kalian berjalan dengan menggunakan satu sandal. Liyunailaha jami'an aw liyuhfihima, ya kalian lepaslah semua, pakailah semua atau lepaslah semua sandal itu. Faminal qissi at-taswiyah bainal qadamai ila al-udrin, wa qala al-fuqaha in tazawwada al-qadr al-muhad fi wudu' dhulmun wa israf. Nah, di antara keadilan yang taswiyah di antara qadamain illa li-udrin, ya kecuali ada udur. Nah, di sini fuqaha mengatakan inna tazawwuzal qadril muhaddad, ya, melebihi batas kadar yang ditentukan di dalam wudu, itu dolim wa israf, dan berlebih-lebihan. Iya, itu pun ya udah nggak adil juga namanya. Gimana? Jelas? Ya, secara ente. Cuman kayaknya perlu di ini gitu ya. Apalagi? Untuk nyambungin gitu, set ke bawahnya.
Gimana coba yang slow lah kita. Slow. Mana yang ini? Jadi kan di sini ada 2 ayat kan. Ayat pertama tadi ini inti mau menjelaskan keterikatan antara ta'abbud dan ta'lil. Ta'abbud itu merupakan syariah. Nah, ta'lilnya merupakan landasan atau alasan yang dijadikan sebagai ghoyahnya. Ta'lilnya itu. Ta'lil itu bisa diartikan sebagai ghoyahnya. Tujuan dari pensyariatan itu. Nah, di sini ada 2 ayat. Tadi ayat yang pertama tadi udah. Nah, kemudian ayat yang kedua di sini, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyuqim. Jadi Allah wa anzalna kan Allah. Allah menurunkan kitab wal mizan dan timbangan agar menjadikan manusia itu mempunyai keadilan. Nah, di sini mau ditekankan oleh maqasidus syariah, yang dimaksud qisat itu enggak hanya terbatas pada permasalahan hukum saja, misal hukum fikih saja enggak, tapi dalam semua permasalahan, dalam semua aspek itu kita harus adil, masalah makan, masalah apapun itu. Oke? Lagi sedih. Gimana Fayad? Yang ke ini tuh. Yang paragraf. Gimana? Enggak, aman. Hah? Aman. Udah. Oke, masih panjang. Iya. Ya setidaknya sebenarnya yang perlu kalian ambil itu makna. Oh, iya. Kalau kalian sudah dapat maknanya lumayan. Wa fil hadis ana Abdullah bin Amr. Amr apa Umar bacanya? Amr deh. Hah? Amr. Amr apa Umar mah? Amr. Kenapa? Karena Amrin. Kenapa? Itu bedanya apa? Amr sama Umar. Apa bedanya? Kalau Amr keadaan rofa atau jar dia ada wawunya. Wa. Kalau nasab wawunya hilang, ada Amron. Kalau Gimana? Umar ini kan tulisannya kan Amr, ada wawunya nih. Oke. Nah, itu untuk membedakan Umar sama Amr. Mau paham belum? Kalau Amr ada waw ya. Kalau Amr ada wawunya. Ada waw ya. Kalau Umar nggak pakai wawu. Pakai waw. Iya. Itu. Bedanya itu. Di sini Amr bin As. Qala li Nabi berkata kepada saya, alam ukhbiruka annaka taqumu lail wa tasumun nazar wa tasumun nahar. Bukankah aku memberitahu kamu? Bukankah kan alam ya? Alam ukhbiruka. Bukankah aku memberi annaka kamu taqumul lail wa tasumun nahar. Kamu sholat, kamu apa? Tangi bengi apa bahasa ininya? Ya, kamu taqumul lail, qiyamul lail wa tasumun nahar, dan kamu puasa di siang hari. Qultu innani af'alu dzalik. Amr bin As kata, saya melakukan yang itu, melakukan yang kayak gitu, taqumul lail wa tasumun nahar. Qala fa innaka idza fa'alta dzalik hajamta. Ya, jadi Nabi berkata, kalau kamu melakukan itu hajamta, maka
kamu hajamta ainaka, mata kamu akan rusak. Wa nafahta nafsaka, dan akan membinasakan jiwamu. Wa inna li nafsika haq, karena jiwamu memiliki hak. Wali ahlika hak, dan keluarga kamu memiliki hak. Maka fasum, maka berpuasalah kamu. Wa aftir, dan berbukalah. Wakum, terjagalah. Wanim, dan tidurlah. Nah, di sini kita ambil kesimpulan, ya hidup yang ideal-ideal saja gitu loh, yang normal-normal saja. Biasa aja. Gak usah yang berlebihan, karena kita manusia gitu. Itu. Wa qauluhu ta'ala wa anzalnal hadida fihi ba'sun sadidun wa manafi'u linnas, dan kami turunkan besi ba'sun sadid, yaitu memiliki kekuatan yang keras, wa manafi'u linnas, dan memiliki kemanfaatan bagi manusia. Ba'da dzikrihi lil maqsadil am, setelah menyebutkan maksud am dari diutusnya para rasul semuanya. Ala wa huwa al-qist, bukankah itu al-qist, itu keadilan. Nah, fihi tanbih. Di sini ini masih kelanjutan daripada ayat sebelumnya. Ini ada penegasan. La yakhfa ala anna maqasidul khaliq fi khalqihi. Enggak samar lagi, la yakhfa, bahwa maqasidul khaliq, tujuan dari pencipta ya Allah, fi khalqihi, di dalam makhluknya, itu tujuannya ayajlibalahum manafi'ahum ad-dunyawiyah, yaitu menarik atau memberikan kepada mereka berupa manfaat duniawiyah. Wa min a'dhamiha, di antara yang paling besar daripada khalqunya, ala marrat tarikh, sepanjang sejarah, yaitu manafiul hadid, yaitu kemanfaatan besi. Jadi manfaat yang paling besar yang sudah dirasakan ya, dan ala marrat tarikh sepanjang zaman itu ya kemanfaatan besi itu. Ya kan, Nabi Daud kapan lahirnya itu? Ya kan, mempunyai yang bisa. Ini kan Nabi Daud kan membuat, ya itu kan manfaatnya kan udah. Wa ma'lumun annahu bijtima'il qisman ma'a manafil hadid wa quwwatihi taqumu duwal wal khadara wa tajdaru ahwalus syu'ub wal mujtama'. Ya sudah diketahui bahwasanya bijtima'il qist, ya berkumpulnya keadilan dengan bersamaan dengan manfaat daripada besi dan kekuatannya besi, itu mendirikan, membangunkan membuat negara, peradaban, dan memuncaknya bersinarnya Izdihar bersinar. Izdihar bersinar Lancar. Ya berkembang juga, izdihar berkembangnya ya masyarakat sosial gitu. Dengan jadi mau menggabungkan antara keadilan dan manfaat dari besi itu loh. Jadi ya dengan kita memiliki konsep keadilan, kemudian menerapkan kemanfaatan dari besi itu, muncullah negara-negara, peradaban, dan yaitu izdihar itu apa tadi?
memancarkan itu, menampilkan peradab apa sih masyarakat sosial kayak gitu. Intinya kan di sini keadilan sih, intinya kan, poinnya kan kalau sudah adil ya udah selesai gitu loh. Tapi permasalahannya kan yang menyebabkan kita bobrok, misal kita susah untuk berkembang ya karena kita susah untuk bersifat adil. Apalagi kalau misal zaman sekarang sifat adil, sifat untuk dipercaya itu sudah nggak ada. Kita aja di sini misal sesama mahasiswa itu sudah minim banget untuk bisa saling percaya. Kenapa? Tandanya sekarang apa-apa butuh fakturo. Iya kan, apa-apa butuh fakturo, berarti kan sifat percayanya itu sudah nggak ada, apalagi di Indonesia. Tapi kalau KBRI Ya kayak gitulah. Adil itu berat sih ya, apalagi ketika sudah melihat uang. Aduh, politik itu mah. Ya Aduh. bukan politik, Bukan. siapapun itu ketika misal melihat uang, gak hanya politik, kita pun seorang pelajar, saya pribadi pun masih susah gitu loh untuk bersifat adil. Ketika misal ada ya ntar kan keadilan itu dikembalikan dalam kapasitas kitanya masing-masing. Kalian coba ketika misal waktu pas ujian ya, ada pembagian kertas muswadah, ya. kalian ketika dikasih lebih, kalian dikembalikan nggak muswadahnya? Enggak sih kalau saya. Enggak kan loh, itu udah berarti udah nggak adil, berarti udah kalian itu ada potensi korupsi. Waduh. Itu bukan udah potensi, emang korupsi kan, emang jatahnya satu tapi diambilnya dua. Bibit. Ya, nah, semoga lah dengan kita mempunyai pemahaman demikian kan kayak gini kita. Terus wa fi khususi bi'asati khatimin nabiyyin, di antara istimewaan kekhususan diutusnya akhir, atau ini khotim ya. Kalau khotim itu akhir, kalau khotam cincin. Khatam cincin. Ya. Kemarin di Gus Durian kita bahas sih kalau nabi itu khotam. Jadi setelah nabi ada nabi lagi. Kalau kita mau membacanya nabi itu sebagai khotamun nabiyyin, karena diartikan khotam cincin, berarti setelah Nabi Muhammad berarti ada nabi lagi. Itu ntar diskusi ya. Jad nususun iddatun tanussu ala maqasidiha bisaklin sore ya. Yaitu terdapat nas banyak yang tanussu ala maqasid, yang teks-teks itu dilihat dari maksudnya dengan bentuk yang jelas. Kama fi qoulihi azza wa jalla wa ma arsalnaka, kami tidak mengutus kamu ya Muhammad melainkan rahmah bagi seluruh alam. Nah, ayat ini fahadil ayat kasabiqotiha, sebagaimana yang dulunya, yaitu tadammana ta'lilan shorihan qati'an li bi'satin nubuwah. Ya, ayat ini tadammanas, yaitu memiliki kandungan atau terhimpun ta'lilan, penjelasan shorihan yang jelas, qati'an yang absolut, lil bi'satin nubuwah, yaitu diutusnya nabi. Wa huwa annaha innama ja'at li rahmatin nas, yang mana nabi dengan ayat ini yaitu datang untuk memberi rahmat kepada an-nas. Warahmah di sini itu tashmulu ad-dunya wal akhirah, itu meliputi dunia dan akhirat. Wala dalila ala hasriha, tidak ada dalil
dalam pembatasannya, yaitu fi rahmatil akhirah, yaitu pada rahmat di akhiratnya saja, enggak. Bal adillatu qaimatun ala anna rahmatullah tashmulu ad-dunya wal akhirah. Melainkan dalil itu menegaskan bahwa rahmat Allah itu mencakup dunia dan akhirat. Qaimah, yang menegaskan. Kama yushiru ilaihi, sebagaimana disyaratkan dalam firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat saya itu meliputi segala aspek, segala lini, segala segala hal. Kalau sesuatu itu ntar di benda, kalau sesuatu ini sesuatu, tapi ntar ini lebih segala lini, segala aspek, segala hal itu lebih besar ini. Wa min sifatir Rabbi subhanahu ar-Rahmanur Rahim. Di antara sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu memiliki sifat ar-Rahmanur Rahim. Wa qad ruwiya fi ma'na hataini as-sifatain ar-Rahman, Rahmanud dunya wal akhirah. Diriwayatkan di dalam makna dua sifat itu, yaitu ar-Rahman, yaitu Rahmanud dunya wal akhirah, kasih sayang dalam dunia dan akhirat, ar-Rahim, kasih sayang di dalam akhirat saja. Wa qala al-Khattabi ar-Rahman dzur rahmati asyamilah allati wasi'at al-khalqa fi arzaqihim wa masalihim. Nah, yang disampaikan oleh Khattabi, Rahman di sini yaitu mempunyai rahmat yang syamilah, yang komprehensif ya, yang mencakup, yang meliputi apa? Wasiat al-khalq, meliputi makhluk di dalam rizki mereka dan maslahat mereka. Wa usarrihu min hadza kullihi, saya jelaskan dari ini semuanya firman Allah Ta'ala, wa huwa alladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshurur rahmah. Allah yang telah menurunkan hujan min ba'di ma qanatu, setelah mereka berputus asa, wa yanshurur rahmah, dan menebarkan kasih sayangnya. Di antara rahmat Allah yaitu al-ghais, menurunkan hujan, wa ma yantaju anhu min masalihi dunyawiyah, yang mana itu berdampak untuk kemaslahatan duniawiyah. Nah, atas dasar ini rahmah allati bu'isa biha khatimun nabiyyin, atas dasar ini rahmah yang diutus biha dengan rahmah, yaitu khatamun nabiyyin, yaitu khatimun nabiyyin, yaitu akhirnya nabi, yaitu mencakup kemaslahatan ibad pada dalam dunia dan akhirat. Mimma ja'a dan fi ta'lil risalah al-Muhammadiyah, di antara apa yang datang, mimma ja'a, dari apa yang datang juga dalam ta'lil risalah, alasan pengutusannya Muhammad. Nah, jadi alasan diutusnya Nabi Muhammad itu ini nih. Kenapa sih Nabi Muhammad itu diutus? Nah, ketika ada yang menanyakan kenapa Nabi Muhammad diutus, karena emang pada masa itu masyarakat Arab ya, itu jahiliyah. Kenapa masyarakat Arab itu disebut dengan kaum jahiliyah? Karena hadis. Kenapa masyarakat Arab disebut dengan kaum jahiliyah? Padahal mereka dalam segi arsitektur, dalam keilmuan keren-keren juga. Mereka mempunyai bahasa yang fusha. No, jadi gini, ada jadi di alur sejarah itu Arab itu sebenarnya dia nggak punya peradaban, cuman dia nyolong peradaban lain, dan dari situ dicampurin, akhirnya nggak nentu peradabannya, jadi kacau. Okay. Gitu. Ada pernah seorang yang pernah cerita sama nih. Iya. Gitu. Nah, gimana kita? Mungkin ya. Kenapa orang Arab itu secara
secara apa namanya, secara rasional, secara ini dia pintar-pintar gitu loh. Secara bahasa waktu itu fusahnya benar-benar pakai fusah gitu loh. Pusat. Iya. Orang Badawi itu. Iya. Oh, Kaum Badui. Iya. Kenapa mereka itu disebut dengan kaum jahiliyah? Karena mereka nggak mau beriman ketika datangnya nur, datangnya Islam. Itu. Ya. Karena dia nggak tahu Islam gitu. Karena Nggak mau tahu. nggak mau menerima akan datangnya Islam. Islam datang, mereka menolak. Itu jahiliyah, bodoh. Kemudian terus mana sih? Mimma ja'a ibn. Udah ya tadi ya. Oh, ayatnya ya. Ayatnya huwallazi ba'asa fil ummiyin, Allah mengutus dia pada ummiyin, yaitu mereka kaum yang tidak bisa membaca ya. Jadi mereka pada waktu itu dia mengandalkan daya ingat, mengutus seorang rasul minhum, dari mereka. Jadi orang Mekah diutus minhum, dari mereka, yatslu alaihim, yang mana Nabi Muhammad membacakan alaihim terhadap mereka ayatihi, berupa ayat-ayatnya Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan mereka berupa kitab, hikmah, wa in kanu min qablu, meskipun mereka sebelumnya dalam keadaan sesat yang mubin, yang sangat nyata. Mubin itu saya buat mubalaghah, jadi yang sangat nyata. Ya sedikit lagi. Wa tazkiyatun nas wa ta'limihim, dan mensucikan orang-orang dan mengajarkan mereka. Nah, ini merupakan kemaslahatan dunyawiyah qabla an tajni samratuha, sebelum dipetik buahnya, yaitu berupa al-ukhrawiyah. Jadi pertama harus dibersihkan dulu, diajari dulu. Nah, ini merupakan ajarnya memetik ya. Iya, dipetik buahnya ntar. Wa tazkiyah wa ta'lim kalimatan jami'atan likulli ma yahtajuhu an-nasu min fadaila wa khairat wa kullu ma tatawaqqafu alaihi hayatuhum min masalih. Tazkiyah dan ta'lim itu merupakan dua kalimat yang jami'atan, saling jami'ah, yang menyeluruh, likulli ma yahtajuhu an-nas, bagi setiap seorang yang membutuhkannya, berupa ya keutamaan, kebaikan, wa kullu ma tatawaqqafu alaihi hayatuhum, dan segala hal yang kehidupan mereka itu bergantung kepada masoleh. Wa fi hadzal ma'na jaa qauluhu mu'allalan ta'lilan jami'an. Dengan makna ini itu datang apa sih perkataan Nabi, mu'allalan, sebagai penjelas, ta'lilan, Gimana tuh? apa sih, memberikan penjelasan, jami'an, yang mencakup. Innama bu'istu liutammima hasnal akhlak, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Itu dah. Qala Ibnu Abdul Bar, yadkhulu fihi as-salah wal khair kulluhu wad din wal fadl wal murah wal ihsan wal 'adl, fa bidzalika bu'isa liyutammimahu. Masuk juga dalam kebaikan semuanya, agama, fadl, muru'ah. Muru'ah apa? Menjaga
dari perbuatan itu apa sih secara adat itu Heeh. Gimana maksudnya? muru'ah menjaga menjaga dari perbuatan perbuatan yang dicela secara adat. Kalau secara syariat itu kan takwa. Oke, mantap. Yang muru'ah itu lebih bukan hanya sebatas menjaga. Jadi ntar muru'ah sendiri memiliki levelnya gitu loh. Ketika misal sudah levelnya kiai, nah batasan muru'ahnya sendiri dia di mana? Masih layak nggak seorang kiai misal masuk ke diskotek atau misal nongkrong di kafe. Nah di situ batasan muru'ahnya ntar berlevel. Tapi kalau misalnya tadi benar takwa tadi, semua orang harus takwa. Tapi kalau misalnya muru'ah sendiri ya kita misal orang biasa ya biasa nongkrong di kafe gitu. Tapi kalau misal udah direkam ya udah kayak gitu. Kafe mukji. Ya kayak gitu muru'ah ntar dilihat wal ihsan wal adal fabidzalika. Nah dengan dasar itu diutuslah untuk menyempurnakan itu. Wa hakadza yadharu jaliyan anna rasul jami'an bu'isu li ajli hidayatin nas fi dinihim wa dunyahum. Nah, jadi ya nampak jelas semua rasul itu diutus untuk memberikan petunjuk gampangnya, memberikan peta kepada manusia baik di dalam agama mereka dan di dalam dunia mereka. Jadi kan di dunia ya hitungannya gitu loh, obrolannya, bicaranya itu tidak lain mengenai agama dan dunia. Kenapa ngobrolnya dunia? Karena ya kita tinggal di dunia. Kenapa agama? Karena dengan agama itu yang akan menghantarkan kita kepada sang penciptanya itu. Iya. Kita kan kayak gitu. Beda kalau misal ya dunia ya semuanya dunia. Wali ajli irsyadihim wa musa'adatihim lisuluki aqwamis subul wa asmaha fi hifdhi masalihim wa dari mafsidihim. Nah dengan tujuan memberi petunjuk kepada mereka, membantu mereka untuk menempuh jalan yang lurus ya, lisuluki aqwamis subul, untuk menempuh jalan yang lurus yang benar, wasmaha dan jalan yang tinggi ya asma, fi hifdhi masalihim di dalam menjaga kemaslahatan mereka, wa dar'i mafasidihim dan ya menolak kemafsadatan mereka. Walaysa hadza mutanafiyan. Nah ini bukan berarti bertentangan dengan maqsadit ta'abbud, dengan tujuan beribadah, alladzi yu'addu min asma, yang mana itu dianggap paling tinggi, wa aham dan paling penting, apa-apa maja'at biasnya, apa yang dibawa oleh syariat. Jadi iya, bukan yang bertentangan antara syariat dengan maqasid gitu. Kalau misal tadi kan kita banyak berbicara mengenai maksud-maksud, misal kenapa Nabi itu diutus, maksudnya kayak gitu kan, untuk menyempurnakan akhlak yang pada masa itu akhlak mereka itu nggak bener. Anak kecil, perempuan dibunuh, dikubur secara hidup-hidup, itu kan udah nggak benar. Ma'azallahu ta'ala illa liiqamati nizamil masyarakat. Mantap itu. Kita Syaikhul Nasyir. Ya. Dzalika anna kulla shalah. Nah, semuanya itu yang berkaitan, yang bersifat shalah itu yatadammanu naw'an minat ta'abbud. Kayak gitu. Jadi semua hal yang itu shalah, kebaikan, itu merupakan cabang daripada beribadah ya. Cabang daripada beribadah. Cabang dari ibadah itu gitu loh. Ibadah itu. Ketika misal ente berbuat baik kan sholat, itu juga ibadah gitu. Mau bilang kayak gitu. Nah wa kullu ta'abbudin fihi anwa, dari setiap ibadah itu memiliki anwa macamnya, min masalihid dunyawiyah wal ukhrawiyah, dari kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Falaysa hunaka tadad wala ta'arud, tidak ada tadad kontradiktif, wala ta'arud dan
Tadod tuh bertentangan, ta'arud kontradiktif antara ta'bud dan taklil, alasan apa sih dasar ya. Iya. Itu. Jadi di sini antara ta'abud wa ta'lil itu tidak ada apa sih namanya bertentangan gitu loh. Karena emang nyatanya sangat berkaitan gitu loh. Ketika misal saya memerintahkan Fayat untuk apa misal untuk apa Fayat? Untuk belajar, untuk hadir dalam kajian maqasid ini madkhol, ya tujuannya bukan saya mau memintarkan, tujuannya ya utlubulnya itu kan, belajarnya itu, proses belajarnya itu ya. Begitupun Allah membuat syariat bukan semata-mata hambanya itu untuk melakukan syariatnya saja, tapi memiliki maksud-maksud, dan maksudnya itu berupa maslahat yang kembali kepada abadnya itu. Jadi kalau misal di suatu hukum, misalnya kita tahu hukum ini, tapi dari pelaksanaan misal bukan gitu. Jadi gini deh, nggak dinamakan maslahat kalau misal masih ada mudarat. Oke. Situ. Nah, dan tujuan Allah nggak mungkin ada mudarat. Situ pasti semuanya maslahat. Oke. Gitu kan. Ya itu sih. Jadi Allah sendiri nggak menciptakan yang namanya mudor, semuanya maslahat semua. Yang menganggap itu mudor itu hambanya. Kenapa orang itu menganggap itu mudor? Atau misal kalau bahasa ini yang nggak baik, nggak diinginkan gitu loh. Ya karena emang dia nggak tahu dibalik apa yang Allah putuskan. Saya misal sekarang nggak kuliah. Kalau saya mau bersuudon, ini merupakan apa? Mudor buat saya. Tapi kalau nganggapnya ini sebagai masoleh, ya masoleh, ada maslahatnya gitu loh. Apakah misal maslahat itu saya dapati sekarang atau entar? Saya ambil contoh. Tahun kemarin pemilihan ketua PCINU Tunisia, saya itu gak apa-apa cerita, gak apa-apa. Ceritanya gini, kemarin itu pemilihan kedua. Jadi tahun kemarinnya lagi saya nyalon jadi ketua, gagal. Nah keduanya nyalon lagi, gagal. Nah saya ngelihatnya ya, meskipun misal dalam 1 tahun itu ya kayak gitu sering jadi ejekan gitu loh kan, tapi saya tetap selalu optimis gitu loh, pasti ada hikmah di balik kejadian itu gitu loh. Kenapa misal Allah menangguhkan saya dulu untuk jadi ketua PCI misal, ternyata alhamdulillah sekarang jadi ketua PCI, alhamdulillah gitu kan. Ada gantinya bahkan ya alhamdulillah. Jadi kita, nah yang membuat jelek buruknya sesuatu itu menurut pandangan kita. Padahal kalau misal kita ngelihat dari kacamata Allah gitu kan, oh kenapa sih misal saya nggak dijadikan tahun kemarin saja, dijadikannya sekarang. Sekarang alhamdulillah bisa deket sama ini, ada proyek ini, ada ini gitu. Jadi tetap harus kita ngelihat hikmah di balik suatu kejadian itu, biar kitanya pun iya apa sih ya, inilah kayak gitu. Oke dah, itu saja. Ini udah jam 6, udah 1 jam kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan? Gimana, ada nggak Fayat?
Jadi kalau misal kita belajar maqasid itu setidaknya itu kita dalam beragama itu mempunyai alasan yang secara rasional gitu loh. Itu saja. Makanya ini pun sebenarnya kitab ini ya hanya yang madkhol saja, mau mengasih gambaran kalau dalam kajian maqasid ini kayak gitu, mencari maksud-maksud apa yang disyariatkan oleh Allah. Nah, ini tapi ini belum teori ya, ini madkhol aja. Kalau sudah teori kan lebih masuk ntar di kitabnya Syekh Thayyib Masur. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, itu